Dalam dunia hiburan, popularitas seorang selebritis adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ketenaran sang artis bisa mendatangkan banyak penggemar dan kesempatan yang menggiurkan. Namun di sisi lain, menjadi selebritis juga berarti harus siap menerima sorotan dan kritik dari publik, terutama ketika tingkah laku sang artis dianggap tidak sesuai dengan harapan netizen. Seperti kisah tragis para penyanyi dangdut yang tadinya dipuja tapi kini terpuruk karena ulah mereka sendiri. Kesombongan menghancurkan karir mereka dan stasiun televisi pun menolak untuk memberi mereka panggung lagi. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Evi Anggriani atau dikenal Evi Masamba merupakan seorang penyanyi dangdut wanita asal Indonesia. Evi Masamba merupakan jebolan artis Dangdut Academy musim kedua. Evi Masamba dikenal sebagai penyanyi yang memiliki vokal tinggi dan bening. Saat berkompetisi di Dangdut Academy 2, Evi termasuk kontestan yang mendapat standing ovation karena suaranya. Salah satu penampilan Evi Anggriani yang paling diingat di masyarakat adalah ketika ia membawakan lagu Bumi Pun Turut Menangis milik Rita Sugiarto. Karakter suaranya yang berciri khas membuat yang mendengarkan sangat merdu. Sebelum sukses dan terkenal seperti sekarang, Evi Masamba sendiri pernah merasakan hidup susah di kampung. Dulu untuk sekali manggung, Evi hanya menerima bayaran puluhan ribu rupiah. Kini kabarnya honor Evi Masamba sudah mencapai 40 juta untuk sekali manggung. Namun sayang, di tengah kesuksesan yang diraihnya, Evi Masamba sempat dikabarkan dibuang oleh Indosiar lantaran ia sudah tak pernah lagi tampil di stasiun televisi tersebut. Wajah dan suara emasnya sudah tidak lagi menghiasi stasiun TV tersebut. Evi mengaku dirinya memang bisa dipastikan akan sangat jarang muncul di layar Indosiar. Hal tersebut dikarenakan kontraknya dengan manajemen Indosiar sudah selesai dan Evi memilih untuk pindah manajemen. Meski begitu, Evi sempat dicibir seperti kacang lupa kulitnya. Pasalnya setelah itu ia membuat berbagai statement yang seakan menjelekkan stasiun TV tersebut. Tapi ada yang berkata juga kalau stasiun TV itulah yang melupakan bakat Evi. Kisah kesuksesan Danang Pradana Deva runner-up The Academy 2 Indosiar kini ternodai dengan tudingan kesombongan yang berkembang saat ia menolak tampil dalam program The Start. Isu ini menimbulkan perdebatan sengit di media sosial. Dia beralasan sudah bukan tempatnya lagi ikut kompetisi dangdut tapi menunjukkan eksistensi di masyarakat langsung. Usut punya usut, ternyata bukan kali itu saja Danang dicap sombong. Danang pernah membuat kehebohan saat tampil di sebuah hajatan di Rogo Jampi, Banyuwangi. Usai bernyanyi, ia berkata, "Jangan samakan saya dengan artis Banyuwangi yang hanya dibayar 250.000 sudah nyanyi sambil goyang-goyang." Pernyataan ini dianggap melecehkan seniman lokal yang mengandalkan honor kecil. Forum Masyarakat Peduli Seni Banyuwangi melakukan demo dan menuntut permintaan maaf resmi. Akhirnya, Danang meminta maaf melalui mediasi di Dinas Pariwisata setempat. Karir Danang pun hancur karena tidak bisa menjaga sikap. Nur Ati atau yang lebih dikenal dengan nama Ati Kodong adalah seorang penyanyi dangdut ternama asal Sulawesi Selatan, Indonesia. Lahir di Tongke-Tongke, Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Desember 1986, Ati mencuri perhatian publik sejak kemunculannya di ajang The Academy musim pertama di tahun 2014. Meskipun hanya meraih posisi runner-up, bakat vokal dan aksi panggungnya yang memukau berhasil memikat hati para penonton dan mengantarkannya menjadi salah satu diva dangdut paling populer di Indonesia saat ini. Kemenangannya di The Academy membuka gerbang kesuksesan bagi Ati, mengantarkannya ke berbagai kesempatan untuk tampil di panggung hiburan nasional dan internasional. Setelah mencibir Lesti Kejora soal kehamilannya, kali ini pernyataan Ati Kodong kembali viral soal dirinya yang sudah tak dipanggil oleh salah satu stasiun televisi lagi. Bermula saat Ati sedang melakukan live Instagram dan membacakan komentar netizen. Ada yang menyinggung soal juara 2 Dangdut Academy ini yang sudah tak pernah muncul di program televisi. Ati berujar tak butuh panggilan pekerjaan lagi dari pihak pengelola stasiun televisi tersebut. Jangankan untuk datang memenuhi panggilan pekerjaan di sana. Wanita 37 tahun ini juga sudah tak mau lagi bekerja di stasiun TV yang sudah membesarkan namanya itu. Postingan ini pun ramai dikomentari netizen. Ati dianggap tak tahu diri. Sebab seperti diketahui, nama Ati Kodong mulai dikenal publik saat ia menjadi finalis kompetisi dangdut The Academy. Tak hanya berskala nasional, sang biduan juga pernah ada di jajaran ajang pencarian bakat internasional The Academy Asia.
Selain bernyanyi, Atik Kodong juga pernah berakting di salah satu judul sinetron Indosiar. Kala itu ia dipasangkan dengan Lesti Kejora. Penyanyi Nadine Amizah dicap sombong oleh netizen gara-gara membuat pengakuan mengejutkan, yakni menyesal pernah ikut ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta. Bahkan Nadine merasakan pengalaman di sana tidak sesuai dengan harapannya dan justru membuatnya tertekan. Nadine bahkan mengaku ingin cepat tersingkir dari ajang tersebut. Namun justru terus lolos hingga akhirnya meraih posisi juara 3 yang menurutnya justru memperpanjang rasa tidak nyaman yang ia alami. Pengungkapan Nadine tersebut langsung menuai komentar negatif dari netizen. Apalagi potongan videonya diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial TikTok, Instagram hingga X. Pernyataan blak-blakan Nadine memicu reaksi beragam dari netizen di media sosial. Sebagian menganggapnya sombong dan tidak bersyukur atas kesempatan yang telah membesarkan namanya. Tahun 2017 tampaknya merupakan tahun paling bahagia bagi Vildan Rahayu. Vildan berhasil menjuarai ajang kompetisi Dangdut The Academy 4 pada tanggal 19 Mei. Pria asal Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini sukses mengalahkan lawannya Putri Isnari dari Balikpapan. Kemenangan Vildan di kompetisi ini jelas membuat hidupnya tak lagi sama dengan yang dulu. Tapi ternyata netizen malah syok saat tahu sifat asli Vildan yang sebenarnya. Hal itu terungkap dari sebuah postingan di akun Instagram Gosip. Postingan tersebut menceritakan pengalaman seorang netizen yang pernah bertemu dengan Vildan. Netizen ini mengaku satu kampung dengan Vildan dan sempat bertemu di sebuah kapal saat perjalanan pulang kampung. Namun sayang Vildan malah menutup kepalanya dengan jaket dan buru-buru masuk mobil. Netizen itu tak habis pikir dengan sikap Vildan dan menyebutnya sebagai sosok yang sombong. Tapi ternyata, netizen lain banyak yang setuju tentang sosok Vildan yang digambarkan netizen tersebut. Ada yang mengaku kaget saat tahu sikap Vildan sebenarnya, ada juga yang telah menebak dari awal. Saipul Jamil memulai karier sebagai penyanyi dangdut dengan pesona khas dan suara merdu yang langsung mencuri perhatian. Namanya melejit lewat lagu-lagu populer seperti Gairah Binal Muda Mudi dan Terima Kasih yang sempat mendominasi layar kaca dan tangga lagu dangdut tanah air. Di awal 2000-an, Saipul tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga artis multi-talenta. Ia melebarkan sayap ke dunia presenter, host variety show dan sinetron. Sosoknya dikenal ceria, energik dan dekat dengan masyarakat. Ia juga menjadi juri tetap di ajang pencarian bakat The Academy Indosiar yang semakin mengokohkan posisinya di industri hiburan. Karier Saipul mulai runtuh usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan terhadap remaja laki-laki pada tahun 2016. Ia dijatuhi hukuman penjara dan otomatis dikeluarkan dari berbagai program TV termasuk sebagai juri The Academy. Masyarakat pun memberikan reaksi keras hingga muncul gerakan boikot terhadap kehadirannya di dunia hiburan. Setelah bebas pada tahun 2021, Saipul sempat kembali ke publik dan menyatakan keinginannya untuk kembali berkarya. Namun publik belum sepenuhnya menerima, terutama karena luka sosial yang ditinggalkan kasusnya masih membekas.